Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Coba sekarang kalian duduk yang rapi, kemudian siapkan buku dan alat tulisnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia berdasarkan letak geografis, macam-macam sumber daya alam, dan manfaatnya bagi manusia. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tidak apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu, ada apa saja sih di lingkungan kita? Tentu saja banyak dong. Ada udara, tanah, sumber daya alam, itu semua adalah lingkungan. Nah, anak-anak, lingkungan dan manusia itu memiliki hubungan yang sangat erat. Salah satunya yaitu lingkungan memiliki fungsi bagi manusia. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak sih sebenarnya apa itu fungsi lingkungan bagi manusia? Nah, fungsi lingkungan bagi manusia itu ada tiga. Yang pertama yaitu sebagai tempat tinggal. Sudah jelas ya, lingkungan adalah sebagai tempat tinggal kita. Kalau tidak ada lingkungan, maka mau di mana kita bangun rumah untuk tempat kita tinggal. Yang kedua adalah sebagai tempat mencari makan. Di tempat kita mencari makan, maksudnya adalah seperti contoh berikut ini. Ada yang sebagai petani atau peternak, ada yang pekerja kantoran, itu semua dilakukan di lingkungan. Yang ketiga yaitu sebagai tempat aktivitas manusia. Hingga sudah jelas ya, kalau kita nggak tinggal di sebuah lingkungan, kira-kira kita mau melakukan aktivitas itu di mana? Kalau bukan di sebuah lingkungan itu sendiri. Nah, aktivitas manusia itu bermacam-macam. Salah satunya seperti belajar yang sedang kalian lakukan di rumah saat ini. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat itu sangat tergantung loh kepada sumber daya alam yang dimiliki setiap daerahnya. Seperti berikut ini. Yang pertama yaitu ada masyarakat di daerah pantai. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat daerah pantai adalah sebagai nelayan. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa pantai memiliki pemandangan yang sangat indah. Sehingga selain sebagai nelayan, masyarakat pantai juga mengembangkan sektor pariwisata. Sehingga banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan seperti pertokoan, penginapan atau hotel, mereka juga bisa loh menjadi pemandu wisata. Nah, yang kedua yaitu masyarakat di daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangat besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah di Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa melihat atau menyaksikan keindahan laut. Nah, yang ketiga adalah masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Ada yang untuk mencuci baju, ada yang untuk mandi, dan lain sebagainya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertanian. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Kalian tahu tidak sih, ada loh pasar tapi di atas sungai. Nah, seperti gambar berikut ini. Ini biasanya disebut juga pasar terapung. Nah, yang keempat adalah masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar tetapi memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Yang kelima adalah masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut.
Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Oke anak-anak, dari berbagai kegiatan ekonomi yang telah dijelaskan tadi, itu semua tentu merupakan hasil dari sumber daya alam yang kita miliki dan dapat kita nikmati saat ini. Seperti yang kalian ketahui bahwa sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati yang berupa makhluk hidup dan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Nah, sumber daya alam tentu memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang dirasakan secara langsung seperti hasil pertanian dan perkebunan, atau yang bisa dirasakan tidak secara langsung seperti kekayaan alam yang harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya, seperti minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu, yang nantinya akan menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, seperti itu anak-anak. Sudah jelas ya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian boleh mencari informasi dari sumber yang lain agar pengetahuan kalian menjadi lebih luas lagi. Baik, anak-anak, untuk tugas kalian hari ini, coba kerjakan soal berikut ini. Nah, anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya, dan jadilah yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.